Hai guys, welcome to YouTube channel. Aku Melda Wartujana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Caltex Riau. Nah, sekarang aku udah semester 4. Di semester 4 ini, aku belajar mata kuliah pemrograman framework lanjutan. Jadi, sekarang kita akan ngebahas seputar pemrograman framework lanjutan yang sedang aku pelajari. Nah, aku bakal ngebahas soal pengenalan React. Tapi sebelum kita mengenal pengenalan React, aku bakal ngasih tahu kalian apa perbedaan framework yang kemarin sama framework lanjutan sekarang. Nah, kalau framework kemarin kita tuh lebih fokus kepada backend yang dimana user tidak bisa melihat, lalu kita lebih effort untuk membuat backend tersebut. Kalau untuk semester sekarang atau framework lanjutan, kita tuh lebih berfokuskan kepada front end yang dimana user bisa melihat dan sekitar 20% untuk membuat front end tersebut. Nah, front end ini tuh lebih ke arah seperti tampilannya, tema, warna, atau yang bisa diinteraksi oleh pengguna. Nah, kita bahas ke pengenalan React. Nah, pengenalan React itu apa sih? Maksudnya React itu apa sih? React itu sebuah library JavaScript untuk membuat antarmuka pengguna atau UI yang lebih interaktif. Antarmuka pengguna sendiri merupakan elemen pada layar yang bisa dilihat dan dapat diinteraksi dengan pengguna. Misalnya nih, bisa kita klik, kita geser, di-scroll, ataupun mau diinputkan sesuatu. React disebut library karena menyediakan fungsi-fungsi untuk menggunakan UI. React juga disebut dengan library unopinionated karena atau unopinionated karena tidak ada aturan khusus tentang cara penggunaan ataupun struktur fungsinya. React digunakan untuk membangun antarmuka pengguna dan tidak bertanggung jawab dengan routing atau penggunaan GDP request. React hanya menanggapi front-end seperti komponen, button, atau elemen lain pada web package yang dibangun. Nah, konsep React itu ada 4. Yang pertama, deklaratif. Deklaratif ini, React.js dapat membuat user interface yang interaktif, artinya React akan secara efisien melakukan update atau merender ulang terhadap komponen yang memiliki perubahan secara real time. Yang kedua, component based. Aplikasi yang dibuat menggunakan React terdiri dari beberapa komponen yang ekapsulasi atau dipecah-pecah yang mengelola dirinya sendiri. Yang ketiga itu virtual DOM. Saat ada perubahan dalam data aplikasi, React membangun ulang virtual DOM sebagai perubahan, bukan langsung memanipulasi DOM aktual. Yang terakhir itu ada learn once, write anywhere. Kita bisa mengembangkan fitur baru React tanpa menulis ulang kode yang sudah ada. React juga dapat digunakan bersamaan dengan Node.js atau bisa digunakan bersamaan dengan aplikasi mobile atau React Native. Nah, React ini juga dapat memangkas banyak kode yang berulang, di mana dengan menggunakan React.js maka akan dibagi dalam beberapa komponen yang mana komponen-komponen tersebut bisa digunakan di halaman yang berbeda dengan komponen dan fungsi yang sama sehingga kita tidak perlu menulis ulang komponen yang sama. Lalu di React juga pengguna React banyak React banyak digunakan oleh industri besar, unicorn ataupun perusahaan rintisan. Hal ini dikarenakan React bertuan Meta. Jadi karena dibuat dan dikelola oleh Meta, ia mendapat banyak dukungan dan pastinya digunakan pada platform website sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selain sosial media, Meta juga digunakan baik oleh X atau Twitter dulunya, Netflix, Discord, dan banyak platform sukses lainnya mencapai penggunaan React. Nah, sebelum kita masuk ke Visual Studio Code-nya, kita memerlukan namanya itu Node.js. Nah, kita perlu mendownloadnya dengan cara kalian cari aja di Google Node.js, lalu kalian klik download. Setelah itu, kita klik Windows Installer. Setelah terdownload, kalian pindahkan filenya itu
filenya tuh ke data C. Setelah kalian pindahkan ke data C, kalian klik, nah dia bakal minta persetujuan gitu, terus kalian tinggal next next kan aja, terus nanti ada pengubahan nama folder. Kalau kalian pengen ngubah foldernya bisa, tapi kalau aku sih enggak. Terus kita next next aja. Setelah setelah udah nanti dia akan ngasih tahu kita kalau dia udah finish. Nah, kalau udah kayak gitu, kita harus pertama-tama kita harus buat file dulu, file baru untuk project kita. Kita buat di data D, data C atau data D ya, data C aja. Terus kita buat em, kita buat folder baru. Kita buat aja namanya, nama kalian masing-masing. Setelah itu pas select, nah kita yes in auto aja. Nah, setelah kita buat folder baru kita buka terminal, new terminal. Terus di sini kita set itu tuh comment for from. From. Nah, di sini nih kita bakal ngecek eh di sini kita bakal ngecek Node.js kita tuh versi terbaru atau enggak. Cek aja atau download aja di sini Node movie terus tunggu. Nah, setelah itu kita npm in. Nah, udah nih kan. Setelah itu nih biar kelihatan. Setelah itu kita create untuk React-nya. npm create fight fight apa nih? Fight let's let's ini aku buat namaku to template and plate di seperti itu baru kita enter. Nah, udah keluar kayak gini. Kita klik aja. Ini karahinnya tuh pakai button eh, package up sama package down. Terus kita pilih yang ini tuh React, kita enter. Setelah itu kita pilih yang JavaScript, lalu kita enter. Itu kita jadi dan dua SIC setelah kita keluar dari file kita, lanjut kita npm install. Nah, setelah terdownload, kita lanjutkan yaitu npm run dev. Nah, udah deh, kita udah selesai ngedownload uh, Node-nya sama npm-nya. Kalau udah selesai ngedownload, dia bakal ngarahin kita ke sini. Nah ini tuh adalah halaman di mana kita bisa mengotak-atik. Maksudnya kita langsung menuju ke halaman yang bakal nampilin output dari codingan kita. Nah kita follow and control klik. Setelah itu
Setelah kita kontrol klik, dia bakal ngarahin kita ke, jadi inilah halaman yang bakal nampilin hasil codingan kita nanti. Jadi itu aja yang bisa aku tunjukin kalian. Kalau ada yang kurang, kalau banyak kekurangannya, mohon dimaklumi karena aku masih tahap belajar. And terima kasih udah nonton. See you next video. Bye bye.